Warga Rawageni, Depok, Jawa Barat membuka paksa pintu perlintasan yang sempat ditutup sejak 21 April lalu. Perlintasan ditutup setelah kecelakaan antara KRL dengan minibus. Perlintasan liar Rawageni, Depok, Jawa Barat yang sempat ditutup oleh PT KAI kini dibuka sepihak oleh warga sekitar. Mereka merasa penutupan selama 2 bulan merugikan warga. Sejak ditutup, warga harus memutar lebih jauh. Sementara warung di sekitar lokasi rel sepi karena warga terpaksa melintas di jalan lain. Oh, dampaknya banyak. Kalau untuk ditutup ini, dampaknya banyak itu ya. Orang yang jadi susah usaha gitu ya. Orang jalan juga keluar susah. Jadi hati kan masyarakat seperti itu. Harus muter jauh juga ya Pak? Muter jauh kan bikin susah. Sementara PT KAI mengaku mendengar keluhan warga. Namun pihaknya mengatakan jika perlintasan Rawageni ingin dijadikan perlintasan resmi harus melalui proses perizinan. Penutupan perlintasan liar di Rawageni dilakukan imbas kecelakaan antara minibus dan KRL komuter lain pada 20 April lalu. Penumpang mobil selamat, namun proses evakuasi berjalan alot karena mobil melintang di atas perlintasan rel kereta Bogor-Jakarta. Imbasnya, perjalanan KRL sempat terganggu. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Eva Karinisa, Kepala Humas PT KAI Daup 1 Jakarta. Assalamualaikum, selamat malam Bu Eva. Selamat malam. Ya, Bu Eva, kami mulai dengan peristiwa yang terjadi pagi tadi di Tambun. Kami mau pastikan apakah kereta api Argo Sindoro ini memang mengalami kecelakaan di perlintasan resmi atau liar? Ya, baik. Jadi dapat kami sampaikan kecelakaan pagi tadi di antara lintas Cikarang Tambun ya, itu kereta api Argo Sindoro itu tertemper sebuah kendaraan mobil ya, di mana dampaknya karena kejadian tersebut ada hambatan-hambatan perjalanan KA, sejumlah KA tertahan ya pada saat proses evakuasi dilakukan, sehingga layanan juga terganggu dan kemudian ada kerusakan juga dari sisi sarana dan juga prasarana perangkat jalur untuk operasional di jalur tersebut. Jadi memang kondisi tadi terjadi di perlintasan liar ya KM 34 antara Cikarang Tambun, dan itulah kenapa saat ini kita sangat masif ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan bersama, menjadi arahan juga untuk kami sebagai operator dari Kementerian Perhubungan, di mana perlintasan liar ini sesuai undang-undang harus ditutup. Dan ini kita lakukan PT KAI, program penutupan perlintasan liar kita lakukan untuk keselamatan bersama ya. Jadi bukan hanya keselamatan perjalanan KA, tapi juga keselamatan masyarakat. Nah, ini yang harus dipahami ya. Nah, seperti contohnya untuk hari ini kejadian di Tambun pun juga memakan korban jiwa. Dan kalau kita melihat dari keseluruhan kejadian kecelakaan di perlintasan KA untuk tahun 2004 itu terdapat sebanyak 204 ya kejadian. Di tahun ini terdapat hampir 100 kejadian sampai dengan bulan ini, dan semua 70% korbannya itu manusia. Di samping ada kerusakan-kerusakan dari sisi prasarana dan juga sarana KA, dan tentunya juga layanan-layanan yang terganggu. Kami sudah dengar upaya untuk menutup perlintasan liar, tapi bagaimana dengan pengawasannya? Barangkali ada persoalan lain seperti halnya yang terjadi di Rawageni, ada penolakan warga, dirasa merepotkan dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya harus ada peristiwa tragis dan mengerikan yang harus kita saksikan lagi dan lagi terjadi. Ya, betul sekali. Pasti akan terjadi terus selama tidak ada kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Tidak bisa hanya kereta api di sini, karena kereta api itu adalah operator kereta.
Artinya memang harus ada kerjasama dari seluruh pihak, seluruh stakeholder untuk menyadari pentingnya keselamatan dan keamanan ini untuk perjalanan KA, untuk warga yang berada di sekitar jalur ataupun juga kendaraan yang melintas. Dan juga kemudian untuk kendaraan bagi para pengendara juga harus ada kerjasamanya. Artinya dengan cara mengikuti aturan tata tertib yang ada pada saat akan melintas di perlintasan resmi ya, karena tidak sedikit juga kejadian kecelakaan itu terjadi di perlintasan resmi, di mana pada saat sirena sudah berbunyi, palang sudah hampir menutup, tetap ada saja pengendara yang menerobos seperti itu. Nah, kemudian dari sisi lain, dari stakeholder lain pun tentunya dengan sejumlah penutupan penolakan warga, mungkin salah satunya itu adalah permasalahan akses warga. Nah, ini kan juga harus diselesaikan bersama, dalam hal ini konteksnya pemerintah daerah ya. Nah, untuk itulah kita bersama-sama nih sampai dengan saat ini kereta api, Pemkot, Pemda, kemudian juga DJKA, Kementerian Perhubungan, kita secara intens terus melakukan koordinasi terkait rencana program penutupan ini. Iya, Bu Eva. Artinya bahwa sebetulnya PT KAI mengetahui laporan warga bahwa mereka keberatan dengan kantung-kantung ekonomi yang terdampak akibat ditutupnya perlintasan liar layaknya yang terjadi di Rawageni, di Depok, Jawa Barat, kemudian di tempat-tempat lainnya yang dirasa jauh harus memutar cari akses lain. Bisa tidak sebetulnya diberikan win-win solution? Artinya perlintasan liar dijadikan perlintasan resmi? PT KAI tidak berkewenangan untuk memberikan izin terhadap pembukaan satu area menjadi sebuah perlintasan resmi, karena kita hanya posisinya hanya sebagai operator KA, ya kan? Tapi kita diberikan penugasan dan kita bertanggung jawab juga untuk keselamatan perjalanan KA, tentunya dengan penumpang yang ada di dalamnya termasuk, ya kan? Nah, untuk itulah jika memang ada satu area yang mungkin karena kondisi tertentu atau kepentingan tertentu membutuhkan adanya perlintasan resmi, ya ini harus mengajukan perizinan tentunya. Dan perizinan ini bisa diajukan ke DJKA, Kementerian Perhubungan seperti itu. Tapi tentunya dengan berbagai pertimbangan pasti nanti akan ada pertimbangan lagi seperti itu. Iya, koordinasi tripartit dari PT KAI, pemerintah daerah termasuk masyarakat bersama-sama untuk memastikan semuanya aman. Kami berterima kasih atas waktu Anda, Bu Eva Kaurunisa, Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta.